Terungkap lokasi pasti Muhammad Rio Ferdinand Anwar, 19 tahun, mahasiswa, atau taruna muda Politeknik Pelayaran, atau Poltekpel Surabaya, yang mengalami perundungan disertai kekerasan fisik dari seniornya hingga tewas, pada Minggu malam, 5 Februari 2023. Ayahanda korban, M. Yani menduga kuat, anaknya itu mengalami perundungan hingga disertai kekerasan fisik, di dalam salah satu kamar mandi asrama Poltekpel Surabaya, di kawasan Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya. Ini bisa dibesarkan anggota. Insiden tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 18.30 waktu setempat, pada Minggu, 5 Februari 2023. Hal tersebut diketahuinya dari temuan bukti rekaman CCTV, dari beberapa sudut kamera yang terpasang di sepanjang lorong area bangunan. Namun M. Yani menerangkan, momen paling kentara yang merekam detik-detik terakhir anaknya diduga kuat menjadi sasaran perundungan dan kekerasan fisik, terletak pada dokumentasi video CCTV yang berada di bagian lorong, tepat di depan sisi langit-langit pintu kamar mandi. Dari video CCTV yang dilihatnya dari dalam ruang operator pengawas CCTV di Poltekpel Surabaya, pada Senin dini hari, 6 Februari 2023, M. Yani sempat melihat sosok sang anak yang masih hidup, tampak berjalan pelan dengan langkah kaki tegap sendirian menuju lorong tersebut, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia menyebutkan, anaknya itu masuk seorang diri ke dalam kamar mandi tersangka, atas perintah dari beberapa orang seniornya. Kemudian di dalam kamar mandi tersebut, diduga kuat sudah ada 2 senior dari anaknya, yang telah bersiap menunggu untuk melakukan perundungan hingga disertai kekerasan fisik. Entah berapa lama, waktu momen eksekusi perundungan hingga disertai kekerasan fisik, yang dilakukan oleh sejumlah senior terhadap anaknya. Karena pada beberapa penggalan video CCTV yang dilihatnya itu, sempat terekam momen sosok yang diduga kuat senior dari sang anak, berjalan keluar dari kamar mandi. Maaf Pak ya, sebentar, biar. Kemudian sempat terekam momen 3 orang diduga kuat senior dari sang anak tampak bercakap-cakap, dengan posisi tubuh bertatapan seperti sedang mendiskusikan suatu hal. Namun M. Yani begitu teriris hatinya, saat melihat beberapa orang siswa yang semula diduga kuat senior sang anak, mulai keluar dari kamar mandi seraya membopong tubuh anaknya yang dalam keadaan tak berdaya. Sebelumnya, M. Yani mengaku merasa aneh. Jikalau memang anaknya mengalami kondisi gangguan kesehatan hingga harus memperoleh penanganan medis di dalam Poltekpel Surabaya sekitar pukul 20 waktu setempat, mengapa dirinya baru memperoleh kabar duka sang anak dari pihak kampus, sekitar pukul 22.47 waktu setempat. Setelah mendengar kabar tak mengenakan itu, ia bergegas menuju ke kamar mayat Rumah Sakit Asrama Haji Sukolilo Surabaya, sesuai dengan instruksi dan arahan pihak kampus, dan tiba di sana sekitar pukul 0.30 waktu setempat, pada Senin, 6 Februari 2023. Setelah melihat kondisi jenazah sang anak yang begitu janggal karena dipenuhi sejumlah luka, M. Yani akhirnya memutuskan untuk melakukan visum luar terhadap jenazah anak, di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk kepentingan penyelidikan, sekitar pukul 2.45 waktu setempat. Setelah rampung visum luar tersebut, jenazah sang anak kemudian dibawa ke rumah duka, lalu dikebumikan di TPU Dusun Pudak Pulo, Desa Puloniti Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, sekitar pukul 10 waktu setempat. Atas sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran atas kematian sang anak di dalam lingkungan kampus tersebut, M. Yani akhirnya membawa temuan tersebut ke ranah hukum, yakni dengan membuat laporan polisi di SPKT Mapolsek Gunung Anyar Polrestabes Surabaya. Hingga akhirnya kasus kematian sang anak diambil alih oleh tim Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!